Om Swastiastu. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam channel Taksu Poleng. Nah, tidak lupa tetap kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sementara Taksu Poleng sudah selalu mendukung, mensupport kami sampai akhir ini juga. Mudah-mudahan apa yang kami berikan mungkin dari edukasi kepada sementara Taksu Poleng semoga bisa bermanfaat dan berguna. Nah, kali ini sih ada requestan dari teman-teman Taksu Poleng nih, banyak yang nge-DM membahas tentang ciri-ciri rumah itu ada pepasangan. Nah, atau kiriman magic. Ya, kiriman magic sih. Mungkin saya sendiri sih belum tahu di apa sih nantinya ciri-cirinya. Kalau nggak nanya, mungkin kita nggak tahu. Ya. Nah, mungkin kali ini kita membahas tentang ciri-ciri, siapa tahu nanti entah itu kirimannya berupa alam atau bisa nanti dari goib atau manusia gitu loh. Nah, ini nanti biar bisa kita memilah lah, kita tanya sama beli jeruk apa aja cirinya, mungkin dari mana aja asalnya, biar kita tahu juga kan, paham sedikit. Media juga yang digunakan. Karena dulu kan sempat dulu pada zaman itu sempat ini beli jeruk waktu zaman yang SMA katanya lewat HP ditelepon, setelah ditelepon tuh di dalam rumah tuh dia sudah langsung kena, begitu juga seperti gendam. Seperti gendam, apa mungkin seperti itu kan. Nah, mungkin penjelasan pertama nih Jero tentang ciri-ciri dah dulu, ciri-ciri rumah yang kena pepasangan atau kiriman magic. Jadi gini, banyak lah ciri-ciri, mungkin kita bahas beberapa aja beli yang saya tahu atau yang pernah baca. Yang pertama adalah biasanya itu rumah yang memiliki pepasangan, yang ada pepasangan atau kemudian ada kirimannya, biasanya ada api pernah jatuh di rumah itu, ada lesatan cahaya lah. Karena ini pernah kejadian di desa saya, itu ada penekun spiritual lah. Pas itu saya masih SMP kalau nggak salah, ada cahaya kan saya lihat dari perempatan jalan tuh, jatuh ke rumahnya, besoknya dia meninggal. Jadi mungkin ini seperti istilahnya kiriman lah atau keluh ya kalau keluh ya, mungkin seperti itulah beli. Jadi biasanya itu yang pertama. Jadi ada orang yang pernah melihat ada lesatan cahaya masuk ke rumah tersebut, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap malam biasanya terdengar bunyi seperti pasir jatuh di atas, seperti di rumah kreses. Seperti loh. Seperti ada benda jatuh di atas, tapi kalau dicari itu nggak ada. Berarti rumah itu kemungkinan ada sesuatu yang nggak baik di rumah itu loh beli. Kemudian yang ciri-ciri yang ketiga, biasanya rumah itu kalau di tempat itu gerah beli, panas lah, panas. Jadi kita merasa kok nggak nyaman beli. Kalau udah hidupin AC, mungkin hidupin kipas, tapi kita ngerasa nggak adem loh. Seperti inguh lah di sana, bingung seperti di rumah itu. Atau kalau bisa dibilang on atau malas gitu, itu salah satu ciri juga. Iya, itulah. Jadi nanti kita mengefek, kita sembahyang pun menjadi malas nih. Jadi saat kita pengen sembahyang tiba-tiba merasa ngantuk. Maka oleh dalam artian apa lah? Malas untuk keluar untuk sembahyang. Ini faktor efek daripada benda-benda tersebut beli. Kemudian di rumah itu terkadang tercium bau yang tidak sedap beli. Tapi kita cari nggak ketemu dulu. Seperti bau telur busuk lah, seperti itu loh. Nanti akan dia mengundang lalat lah. Tiba-tiba ada lalat datang kan, tapi di rumah itu nggak ada daging dulu. Tapi lalat banyak. Busuk, gitu kan, tapi lalat banyak kan. Lalat hijau lah, kalau di Bali sebut dengan buyung bangke lah. Buyung bangke. Seperti lalat hijau. Kemudian nanti lanjut lagi biasanya muncul lintah atau istilahnya apa di Bali sebut dengan beli yang lulut dan lulut emas. Yang berlendir dulu kan. Jadi itu berarti di tempat itu ada sesuatu yang tidak baik. Kemudian penghuni rumah sering dia merasakan entah itu sakit kaki lah, seperti kesemutan dan sebagainya, itu efek-efeknya. Kemudian masalah kecil akan menjadi besar, kita sering ribut dengan keluarga. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu diributkan, tiba-tiba menjadi ribut, memanas dengan orang tua, kita sering ribut, cekcok dengan ipar, dengan mertua, dengan mantu dan lain sebagainya beli. Kemudian yang paling gampang dilihat, dirasakan adalah di saat kita mencari sesuatu itu sulit kita temukan. Contoh nih, beli mau keluar, tiba-tiba kunci motor nggak ketemu. Jadi nggak nyari, tiba-tiba ada di atas meja. Tadi udah keliling nyari nggak ada.
Habis itu mau sisir nggak ada, jadi nggak nyari ketemu lagi. Itulah berarti ada sesuatu biasanya makhluk itu yang jadi kan pepasangan tuh beli. Biasanya pepasangan tuh di bahasa Jawa disebut dengan perewangan beli. Di Bali ada istilahnya apa namanya sesuatu yang ditaruh di sana. Jadi ada makhluk dalam artian astral yang ditaruh kemudian dikendalikan oleh orang tertentu yang memang menaruh benda itu. Jadi saat pemasuk patian itu dia menaruh sesuatu yang nanti ini akan mempengaruhi. Dia menyembunyikan, tiba-tiba kita ribut. Ribut dengan keluarga, kita kira keluarga yang ngambil isu bentrok, uang tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Tidak selalu uang hilang tuh karena tuyul gitu. Jadi ada juga hal-hal seperti itu. Memang disengaja dibuat oleh orang. Ya, memperkeruh suasana lah dalam artian seperti itu beli. Jadi itulah sesuatu yang memang sering terjadi yang nantinya membuat penghuni rumah sakit-sakitan, bahkan mohon maaf bisa mati mendadak kan seperti itu beli. Kalau memang benda itu keras itu. Ini tergantung motif si pelaku sini ya maunya kalau ke keluarga itu keruh kayak gimana, mungkin ada kematian sampai mungkin ada hanya sekedar buat ribut kan seperti itu. Gitu beli. Nah dari sumber-sumber Juru yang tadi Juru jelaskan itu kan sumbernya dari oknum-oknum yang berbuat tidak baik lah. Nah ada nggak sumber lain yang menyebabkan karang itu seperti ciri-ciri kena pasangan gitu loh? Artinya entah itu kejadian alam lah atau tata letak lah istilahnya rumah yang membuat itu. Seperti pamali. Seperti pamali baru mau bilang ya itu bisa pamali beli. Kemudian kita membawa sesuatu yang itu nggak boleh bawa ke rumah beli. Contoh nih ada mungkin perbaikan di pura beli. Kemudian kan ada ganti daun pintu, tapi kita melihat kayaknya benda ini masih bagus. Kita bawa ke rumah seperti itu. Inilah akan menimbulkan, biarpun itu sudah diperline, tetapi konsep perline itu ada dua beli. Satu perline dengan menggunakan tirta puja geni perline atau dengan api skala. Jadi kalau udah diperline itu harus dibakar atau dianyut, dibuang ke laut lah seperti itu. Jadi kalau secara fisik udah tidak seharusnya bisa digunakan lagi, biarpun itu diperline. Iya, itu beli. Jadi itulah kita mungkin membawa sesuatu yang memang tidak sepatutnya bawa ke rumah, kemudian kita menanam sesuatu yang memang tidak boleh tanam di rumah. Nanti kita akan bahas pohon-pohon apa yang mungkin boleh ditanam dan boleh tidak, seperti itu beli. Kemudian dari beberapa ciri-ciri itu lalu apakah ada cara yang harus kita lakukan untuk membersihkan itu? Pasti ada lah, itu beli. Jadi tidak harus di saat kita melihat fenomena itu kita harus pergi ke dukun itu, nggak harus. Jadi ada level tingkatan. Jadi contoh nih, kan pasangan itu ada level nih. Contoh nih, anggap kita sama-sama nih membuat jelek nih, beli menaruh sesuatu, tiang menaruh sesuatu, beli Dedi, level itu beda loh. Level kekuatan yang membuat jelek itu beda. Tergantung orang yang istilahnya menginisiasi atau memfasupati benda tersebut. Itu beli. Jadi secara umum kita bahas secara umum sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghindari terjadinya efek-efek yang tidak diinginkan daripada benda-benda tersebut. Yang pertama di saat kita tidak membersihkan lah, belum kita membersihkan, yang pertama kita tidur di lantai. Jadi santet, guna-guna dan apapun, di saat kita tidur di lantai dia tidak akan bisa menyerang. Karena makhluk itu tuh ada di atas, mesti istilahnya segini itu di atas tanah. Ngambang istilahnya. Jadi kalau kita tuh tidur di lantai dia tidak akan kena karena makhluk itu kan dia api beli. Jadi api yang tanah itu memang tidak akan pernah menyatu beli. Api itu soalnya kan naik terus biasa seperti itu beli. Jadi saat kita tidur di lantai, magic itu dia tidak akan pernah bisa nyatu. Contoh nih, beli tanpa sengaja beli rebut dengan orang yang pinter dalam artian niwu, beli diancam nanti malam kamu akan saya tembak. Beli takut ini. Dia takut beli belum punya beli belum punya orang yang mampu menangkal, tidur aja di lantai. Bila perlu kalau di tanah tidur nggak akan bisa nyerang dia. Itulah dengan di pertiwi juga. Iya, dia tidak akan bisa nyerang kok. Jadi sebelum kita bisa istilahnya membersihkan karang, tidur aja di lantai, aman lah. Itu makanya kalau orang-orang dulu bilang, orang-orang tertua kita, di saat kita ingin menggosip orang-orang yang bisa ngiwul, jangan sesekali-kali kamu duduk di tempat tidur. Kamu harus nyentuh lantai supaya apa yang kita ucapkan tidak didengar oleh orang tersebut.
Makanya aku di Bali ini nuturang nggak bisa ngeliatnya nanti itu kan, Iya. itu memang tidak boleh. Oh, itu memang fakta aja. Memang fakta. Makanya di saat kita nyentuh Ibu Pertiwi, dia tidak akan mampu mendengarkan apa yang kita ucapkan itu loh. Itu makanya jangan sekali kita duduk nih di kursi sambil kita naikin kaki, kita ngobrol, orang yang bisa ngibul, dia akan mendengar loh. Tapi kalau kita sudah nyentuh Ibu Pertiwi yang enggak. Enggak. Itu cara yang paling simpel. Kemudian cara-cara lain untuk istilahnya membersihkan karang. Yang pertama adalah menggunakan injin. Kalau di bahasa Indonesia ketan hitam lah ya. Di Bali injin kan. Itu disangrai beli nyanyah. Disangrai nanti itu taburkan di pekarangan. Itu mampu juga meredam energi-energi negatif yang ada di rumah. Tetapi ingat, itu kan semua ada level. Jadi tidak semua pepasangan bisa dihancurkan dengan hal-hal itu loh. Kemudian yang kedua, itu menggunakan air cucian beras yang pertama beli. Jadi kita mencuci beras, airnya tuh kita tempati toples lah atau mangkok lah. Kemudian kita cari daun kelor 3 beli. Kita cari daun kelor 3, Daunnya apa? Muncul oleh Bali. Pucuk ya. Pucuk. Daun kelor 3, kemudian sama ilalang 9. Jadi kelor 3 dengan ilalang 9 ini kita ikat dengan benang merah putih hitam, kalau di Bali disebut dengan benang tridatu. Pakai benang jarit itu boleh, benang gol boleh. Saat kita ikat, nanti kita mohonkan kepada dangyang yang ada di tempat di mana kita berada. Kalau di Bali kan ada Punon Karang, ada Medugumi. Kalau kita mungkin kita ngontrak di luar lah, kita ngekos atau kita berada di Jawa atau saudara-saudara kita yang non Hindu, itu kita mohon sama dangyang yang ada di tempat kita berada, entah itu dangyang desa, dangyang kabupaten dan lain sebagainya. Cukupnya lebih besar lebih bagus. Kita mohon, habis itu kita baru jalankan. Jadi putranya tuh ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Ke kiri Karena persawi itu ke peleburan beli. Sama seperti membuka baut, kalau ke kiri kan kita membuka. Kalau ke kanan kita memasang gitu loh. Jadi kalau membuka harus ke kiri dia. Menghancurkan lah. Itu. Kemudian yang ketiga itu menggunakan garam uku, garam kotak yang besar dulu. Biasanya dipakai buat pindang itu. Garam obat biasanya. Garam obat, pakai biasa orang sepa-sepa tuh pakai. Garam yang besar, kemudian menggunakan aon pandi. Jadi orang-orang yang membuat pandi senjata lah, entah itu membuat pisau kan ada abu-abunya. Itu cari, kita ayak, kita haluskan, campur dengan garam itu sama campur dengan pamor beli. Pamor yang terbuat dari batu karang. Biasanya kan batu karang itu dibakar, kemudian dia akan menjadi pamor. Biasanya itu digunakan untuk orang-orang punya tambak udang lah, untuk menetralkan pH air. Itu campur ketiganya nih. Habis itu kita masukin ke dalam bentuk di Bali sebenarnya payu ari-ari itu beli. Jadi cari tempat yang terbuat dari tanah liat lah, bebas. Masukin ke sana, kita mohon kepada seperti dangyang lah, kemudian Tuhan dan juga leluhur kita untuk membersihkan karang. Loh. Kemudian juga menggunakan air laut dicampur dengan air pertemuan antara pertemuan antara air kali tawar dengan laut kan ada payaunya. Itu jadi air laut, air payau dengan air sumber. Cara menuangkan itu harus berurutan. Kita cari tempat, habis itu kita cari air laut yang pertama, kemudian baru air payau, yang terakhir baru sumber. Karena proses perjalanan air kan seperti itu, dari sumber dia kemudian melalui sungai kan akan mengalami suatu kekotoran, sampai nanti di payau, baru nanti sampai di laut. Jadi kita mengembalikan dari unsur laut ada kekotoran sampai ke sungai dan terakhir ke sumber. Tujuannya adalah bagaimana kita menetralisir hal-hal yang ada di pekarangan kita supaya seperti air sumber lagi gitu. Jadi prosesnya kita tuangkan air laut dulu, tuangkan air payau, tuangkan air sumber, kita mohonkan, baru kita perciki di pekarangan. Jadi itu ada cara-caranya. Mungkin itu. Nah, itu kan metode nih, Ju. Metode yang digunakan untuk menetralisir. Satu lagi, yang pemali lah, yang sering ke pemali. Cara istilahnya ngupain pemali yang paling simpel dan paling manjur, tanpa mantra lah. Kita berbicara tanpa mantra. Jadi cari daun pisang itu bebas. Buat beli seperti tumpeng lah, kojong, kojong lah. Kita berbicara seperti segitiga bentuknya tuh. Kita kerucut kita isi nasi, habis itu kita balik. Tapi daunnya tuh biarkan. Kemudian isi itu bawang jahe sama garam. Kemudian tuh entah isi bunga secanang terserah. Nanti cara mengaturkan tuh cari di bawah cacapan. Jadi di bawah atap kan ada jatuhan air itu. Di sana kita aturkan, kita mohon kepada
pemali, kemudian untuk pergila. Nah itu aja. Simple. Tergantung pemalinya, jadi si pemalinya juga dijual Iya, apa. tapi ini cuma kekuatannya itu cuma 6 bulan yang saya tahu. Contoh kita sakit, kita belum tahu nih di mana pemalinya lo. Itu lu pakai sambil kita mencari tahu di mana kira-kira lu udah tahu kita salah menempatkan sesuatu, ya udah kita pindah. Dan hindari menaruh sesuatu kajeng. Kajeng ya. Kan ada apa namanya? Pasah beteng kajeng. Kalau di kalender pasah tegah ya. Di tegah baru karena nggak ada beteng kan, tegah sama kajeng. Jadi kajeng, hindari memindahkan sesuatu itu kajeng. Itu berpotensi akan mengundang pemali. Memindahkan barang, memindahkan rumah, memindahkan lemari, kajeng itu berpotensi akan mengundang pemali. Oh ya itu. Nah kembali lagi Jul, itu kan tadi metode-metode untuk menetralisir artinya kekuatan-kekuatan negatif yang tadi itu. Nah biasanya rumah yang terkena ciri-ciri tadi itu kan males, entah itu ribut lah. Nah kalau kita dalam posisi kayak gitu kan berpikir tenang itu kita nggak bisa kayak gitu. Nah tips dan trik dari Jero nih, kayak kalau misalnya dalam satu rumah cuma ada 3 orang atau gimana yang koordinasi aja mereka susah gitu loh, dan ditambah lagi dengan kemalasan yang tinggi kayak gitu, terus ribut yang berkepanjangan. Tips trik Jero nih untuk awal mereka biar bisalah untuk mengawali untuk mau menetralisir itu. Jadi gini Bli, konsep yang namanya pasangan, santet, teluh apapun itu, dia berjalannya adalah seperti lebah paranang banyu Bli. Jadi seperti arah air mengalir, dia pasti akan mencari yang lebih rendah. Di dalam suatu keluarga, dia akan, jadi contohnya ada keluarga 5. Di saat ada santet, tidak akan semua kena. Jadi orang-orang yang memiliki energi di bawah, Anda lebah paranang banyu kan, energi yang di bawah, auranya bawah, dia akan diserang. Otomatis di saat 5 ini pasti ada orang yang sadar satu dua pasti ada yang sadar. Inilah yang menjadi pemicu nanti pondasi. Contoh nih, kita bersaudara 5 atau ada keluarga 5, kita aja yang sadar lah, dalam artian kayaknya nih di rumah nih ada sesuatu nih. Kita aja memohonkan, kita bersihkan karang, bos kita sering melantungan suci, perlahan-lahan di sini akan merembet nih. Kemudian 2 lagi sadar, terus 3 lagi sadar. Itu konsepnya. Itu konsepnya. Iya. Intinya dengan buling betare. Yang terpenting kan itu. Dengan buling betare ya leluhur. Mungkin dari yang tangkap dari pembahasan Jero tadi, pada intinya kita jangan lupa kepada Tuhan, tetap sembahyang. Jadi apapun masalah kita jangan pernah istilahnya kita malas untuk menjatuhan. Intinya di sana kuncinya kita untuk mensugesti diri nih, terutama ya. Misalnya kita merasa malas, terus kita merasa kok bisa malas nih. Yang paling pertama kita harus bersembahyang lah, istilahnya menyambat Tuhan lah, menyebut nama Tuhan seperti itu. Itulah yang paling kita ingat tips-triknya. Kalau kita di Bali sih sangat kental sekali, yaitu Medui Karang, karena di sana adalah sapam secara sekali kita kan sudah pernah bahas. Jadi energi dan negatif, begitu juga pepasangan itu akan dihalangi apabila kita rajin dan mempunyai untuk mengajukan sembah bakti kepada Medui Karang, itu juga Kembulan. Karena mau tidak mau pasangan itu akan memohon izin, bukan begitu Jero ya. Itu prosesnya. Jadi jangan nempuk penuhun karang kalau bisa. Ngerti. Nah, jadi mungkin pepasangan kalau kita di Bali itu kan kalau di Jawa itu teluh, santet ya, guna apalah, kurang tahu ilmu Jawa lah. Tapi kan tidak begitu juga, tidak sembarangan orang-orang itu bisa melakukan di rumah kita itu asalkan kita selalu bakti kepada Tuhan. Intinya bakti kepada Tuhan, introspeksi diri apa yang salah di rumah kita kan seperti itu, apa yang salah di tempat kita. Jadi gitu biasanya kalau pasangan dan apapun itu masuk ke rumah, kalau benda itu hidup dia akan tidak kelihatan. Apabila sudah muncul, contoh nih kita nyapu, ada buntilan lah, udah mati barang. Ada telur raja. Karena semakin dia hidup, dia akan semakin turun. Kalau mati dia naik dengan sendirinya. Itu sudah mati. Tapi ya jangan dikencingin juga. Bener serius, karena ada orang ngencingin habis itu jatuh pingsan kan.
Biarpun Karena- itu mati, tapi kan ada raja di dalamnya. Masih ada aksara-aksara energinya ya? suci, Oh, benar. aksara sucinya ya. Itu yang tidak boleh. Iya, iya benar. Nah, mungkin ini teman-teman mungkin sedikit tips bagi teman-teman sementara Taksu Poleng, apabila mungkin dari ciri-ciri yang Beli Jeru sampaikan tadi, mungkin teman-teman merasakan aura-aura seperti itu di rumah, itu mungkin bisa dicoba tips yang dari Beli Jeru tadi, mungkin ada menggunakan air laut, apapun yang mungkin Ada. teman-teman percayai, ada air laut, ada mungkin dari tumpeng tadi. Iya. Mungkin ada mengeluarkan segehan, itu terserah Diambil teman-teman. dari yang sederhana lah dulu untuk mengawali. Kalau misalnya Intinya hening. iya. Ya. Itu juga teman-teman jangan takut juga, itu kita tetap asalkan kita percaya kepada Tuhan, kita selalu bakti, niscaya energi negatif yang ini tidak mudah masuk, Iya. tidak bisa mengganggu. Mungkin itu sih yang bisa ditangkap dari Beli Jeru, dan mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan Beli Jeru bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa juga berguna, nanti bisa diimplementasikan di rumah. Di rumah. Iya. Mungkin ada lagi. Enggak ada beli. Nah, baik teman-teman, mungkin itu sih beberapa materi tadi Beli Jeru menyatakan bahwasanya bagaimana sih mengetahui ciri-ciri Dan penangkalnya sekaligus. penangkalnya sekaligus rumah yang terkena telur, begitu anak yang pepasangan. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kami mohon maaf apabila mungkin dari penjelasan Beli Jeru tadi begitu juga Tiang, kami mohon maaf. Mungkin akhir kata ingat teman-teman, like, share dan subscribe channel kami Taksu Poleng agar kami terus bisa berkarya dan memberikan edukasi yang pemahaman yang lebih baik lagi. Mungkin akhir kata kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.